lagi, kali ini kita akan ngebahas satu fenomena gitu ya, yang benar-benar ngebuat mungkin sobat-sobat Doku di sini ada yang masih sekolah mengenyam pendidikan, entah misalnya SD, SMP, TK. Wow, kalau ada yang TK di sini sih luar biasa ya. TK, SD, SMP, kuliah gitu ya, SMA, bahkan mungkin kuliahnya yang lanjut S2. Di mana teman-teman atau sobat-sobat Doku saat ini kan mulai memasuki satu fase baru ya, di mana kita sudah tidak bertatap muka lagi karena ada peraturan PSBB sekali lagi yang sudah mulai diterapkan. Jakarta udah lama gitu ya, udah beberapa minggu yang lalu, mungkin kurang dari 1 bulan, tapi daerah-daerah lain mulai mengikuti gitu, kayak yang saya dengar Jawa Barat, lalu ada Lampung, Bali juga termasuk, tapi Bali mereka dengan satu jargonnya sendiri yang saya dengar gitu ya, bukan PSBB, saya lupa istilahnya apa. Nah ini kan mau tidak mau berdampak nih buat kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan dalam dunia pendidikan, which is tema itulah yang akan kita angkat di hari ini, di mana ada salah satu partner Doku yang namanya Pintro gitu ya. Pintro apa? Wah, nanti kita akan tanya-tanya langsung karena nanti kita akan sharing bareng dengan Pak Syarif namanya. Kurang lebihnya Pak Syarif seperti apa, bentukannya seperti apa, bentar lagi kita akan invite. Tapi kurang lebihnya nanti kalau sobat-sobat Doku ada pertanyaan, bisa langsung aja pertanyakan di live chat ini. Waduh, aku masih sekolah kakak. Baik kakak. Lalu ada yang nanya Pintro apakah, tanya dong nanti ya, kita langsung invite Pak Syarif ya. Sebentar saya coba bantu invite. Nah ini dia. Oke, nah sekali lagi teman-teman, pertanyaannya mohon yang relate dengan apa yang kita bahas sore ini, karena akan ada hadiah buat kurang lebih kita menyediakan untuk merchandise. Nah, Pak Syarif udah ada. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Om Joseph, Doku? Sehat? Ya. Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, harus dong. Halo Pak Pintro. Waduh Pak Pintro. Ada yang nanya Pak, ada hadiah dong ya Pak dari Pintro berapa? Tahu ada hadiah menarik nanti dari Pintro, dan juga nggak lupa dari Dokunya ya. Oke, sesuai tadi saya sebenarnya belum invite Pak Syarif nih, saya sudah menginformasikan beberapa ke sobat Doku gitu ya. Kalau Pintro panggilannya apa? Pintro yang saya ya, teman-teman. Intinya Indonesia dan Inggris ya Pak, sobat Doku diartikan gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih gitu lah ya. Saking kita ya sama Doku. Oke, Pak, mungkin sebelum lanjut pembahasan kita, kenali dulu Pak Syarif. Silakan Pak. Ya, terima kasih semua para hadirin yang join di live-nya Doku. Perkenalkan, saya sendiri Syarif. Kebetulan saya adalah CEO dan foundernya Pintro. Mungkin banyak yang belum kenal Pintro itu apa gitu ya. Pintro sebenarnya adalah platform digital untuk tata kelola manajemen pendidikan. Kita udah lebih sebenarnya berdiri dari kurang lebih 10 tahun ya. Cuman dalam tahun ini kita mulai ngerilis brand baru namanya Pintro di marketplace yang kita punya. Selama ini kita punya 2 platform sebenarnya. Platform bisnis di sisi co-brand yang kita udah jalanin lebih dari 10 tahun untuk mendigitalisasi lembaga-lembaga pendidikan. Nah, baru di tahun ini kita mulai ngerilis di marketplace. Kita kerjasama sama Doku, kebetulan kurang lebih udah jalan 3 tahun ya di sisi co-brand untuk digitalisasi pembayaran di lembaga pendidikan, baik itu levelnya sekolah maupun perguruan tinggi dan kursus. Alhamdulillah udah jalan 3 tahun dan ini masuk tahun ketiga, dan kita kerjasama sama Doku untuk proses pembayaran digital, jadi integrasi ERP, semua layanan yang ada di pendidikan bisa melakukan transaksi proses pembayaran secara online, baik itu pakai transfer, wallet atau kartu kredit atau merchant online ya, itu bisa kita partnershipnya sama Doku tuh. Alhamdulillah udah cukup banyak ya bertransaksi di kita online dengan Doku. Transaksi sampai hari ini mungkin ya mudah-mudahan bisa nyentuh sampai 1 T kali ya, mudah-mudahan tahun ini jalan 3 tahun gitu.
ya. Tahun depan mungkin bisa kita duplikatin karena kita ngelihat sekarang ada marketplace Bintro sendiri yang baru kita rilis, yang kita pengen selama ini dengan co-brand sebenarnya masuknya segmennya menengah ke atas. Nah, di marketplace kita pengen semua lembaga pendidikan ya, baik menengah maupun yang bawah bisa merasakan digitalisasi juga. Nah, itu yang kita lihat baru jalan 3 bulan ini, cukup banyak respon dari lembaga pendidikan yang gabungnya. Data saya sampai hari ini mungkin ada sekitar 234 lembaga pendidikan ya, baik rival sekolah, universitas maupun lembaga kursus yang pakai Bintro. Nah, ini luar biasa animonya, mudah-mudahan ke depan dengan adanya, apalagi sekarang ada pandemik corona ya, semua harus sekolah dirumahkan, orang tua nggak bisa ke sekolah, sekolah juga nggak bisa melakukan pendaftaran dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan dari rumah dengan aplikasi Bintro yang baru kita rilis tuh. Cepat prosesnya, nggak kayak lama, semua bisa live dalam jangka waktu singkat. Kurang lebih Bintro kurang lebih kayak gitulah perjalanannya. Siap. Nanti kurang lebihnya adalah Bintro ngebantuin teman-teman lembaga pendidikan ya Pak ya untuk going online. Ya. Memang ngelihat dan banyak sih sebenarnya, nggak hanya pendapat dari Doku, banyak dari artikel-artikel yang saya baca juga bahwa sebenarnya even pandemi corona ini selesai pun kayaknya kita akan menghadapi satu era baru Pak. Kita sebutannya new normal biasanya. Dan itu akan berpengaruh ke segala aspek mungkin pendidikan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau nanya, karena Pak Syarif kan memang expert di bidangnya berkaitan dengan pendidikan yang tema yang akan kita sebenarnya Syarif dan teman-teman itu gitu ya, mana sih sama ketika kita new normal berkaitan adanya pandemi gitu. Gimana? Agak putus-putus, sorry. Nah, jadi sebenarnya gimana menurut Pak Syarif pandangannya terhadap dunia pendidikan yang selama ini udah terjadi gitu ya Pak di Indonesia, terlebih punya virus corona ini kan yang tadi saya sempat bahas bahwa kita akan mengalami satu kondisi baru sebutnya new normal nih Pak. Gitu. Ya. Oke, kalau dari sisi saya ngelihatnya gini ya, kita mungkin cukup berpengalaman ya selama ini main di edukasi ya, lebih dari 10 tahunan. Kita ngelihat memang digitalisasi sekarang itu yang awalnya hanya dinikmati di lembaga-lembaga yang seperti e-commerce atau hospitality ya, edukasi masih belum nyentuh ke situ, terutama di fintech-nya. Itu ngelihat kemarin itu hanya bisa dinikmati oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menengah ke atas ya. Untuk lembaga pendidikan yang menengah ke bawah untuk bisa digital itu PR-nya luar biasa tuh. Satu, mereka nggak punya budget ya yang cukup, yang kedua dari sisi infrastruktur juga nggak ready misalnya, yang ketiga dari sisi SDM juga mereka masih belum siap gitu. Mereka baru di tataran event yang menengah ke atas itu tatarannya adalah bagaimana melakukan perbaikan di sisi akademik levelnya doang, dari sisi layanan masih belum terlalu mudah dengan adanya digitalisasi ya. Sekarang dengan adanya corona terus terang berkah khusus ya mungkin ya bagi kita semua ya, artinya yang digitalisasi dulu itu agak susah, sekarang tuh mau nggak mau dipaksa orang harus lari digital, terutama edukasi ya. Kita lihat memang agak mungkin edukasi mungkin nanti industri yang agak ke belakang nanti prosesnya dibandingin yang industri-industri lain yang udah cukup yang akan cepat balik lagi ya ininya ya, karena dari satu sisi mereka terus terang sekarang industri edukasi salah satu industri yang pastinya kena dampaknya gitu, di mana banyak hampir semua saya rasa lembaga pendidikan sekarang tutup ya. Orang melakukan pendaftaran murid baru yang biasanya lari ke sekolah ataupun ke kampus atau ke tempat kursus gitu ya, itu juga nggak bisa dilakukan. Proses yang harusnya bayar, misalnya ada orang yang bayar yang masih konvensional ke TU atau ke apa, itu nggak bisa dilakukan. Terlebih kemarin saya dengar ya ada dari Jakarta kalau nggak salah info katanya tahun ajaran baru apalagi mau pindah dari yang shifting dari Juli biasanya mau pindah ke Januari. Nah itu bisa saya bilang industri pendidikan pasti banyak yang kolek tuh. Sekarang aja banyak klien kita ya, terutama ya dengan adanya corona ini, walaupun mereka digital itu kemampuan bayar si orang tua murid untuk melakukan pembayaran SPP misal itu berkurang karena mereka pastinya akan
saving dana mereka dulu untuk kebutuhan pokok kan. Nah, untuk kebutuhan anak sekolah itu dibelakangin dulu gitu. Nah, ini PR sebenarnya dunia pendidikan kalau mereka tidak siap untuk melakukan digitalisasi secara cepat. Makanya di kita rilis untuk itu Pintro udah rilis duluan, itu bisa dipakai sebenarnya untuk mereka langsung go online, baik itu proses daftar, bayar ataupun even pembelajaran jarak jauh gitu. Tapi ya itu pastinya infrastruktur jadi masalah. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan yang lain itu nggak masalah, mungkin internet masih bagus. Tapi kalau di daerah bisa bayangin, sinyal aja mesti naik ke gunung dulu kita baru dapat sinyal koneksi kan untuk telepon, apalagi internet. Nah itu luar biasa tantangannya pada di situ sebenarnya di infrastruktur juga itu tugas pemerintah lah ya. Nah ini kita sama Doku partnership bagaimana untuk mendorong proses digitalisasi terutama di payment ya itu bisa teratasi lah di masa pandemi corona ini gitu. Menurut saya gitu. Betul. Nah, itu barusan Pak Syarif infokan. Memang saya pun setuju dengan apa yang barusan Pak Syarif paparkan gitu ya, bahwa apalagi saya cukup kaget tuh Pak tadi kalau memang benar terjadi kalau misalnya tahun ajaran baru dari Juli ke Januari itu efeknya biasa. Dan memang sekolah atau lembaga-lembaga apapun gitu ya, misalnya sekolah, SMP, tempat belajar, tempat les lah. Karena kalau kita bicara pendidikan itu luas ya Pak Syarifnya ya. Buat saya pribadi melihat bahwa memang saat mau tidak mau di corona ini, lembaga pendidikan yang belum gue ini harusnya udah mulai prepare, karena mereka memang menghadapi memang kita sebutnya new normal gitu. Beberapa orang sebutnya new normal. Bagaimana sekolah lembaga pendidikan di satu platform intinya yang mereka beradaptasi. Nah memang sekarang kalau kita lihat lembaga pendidikan ada yang mungkin sudah punya website gitu ya Pak Syarif yang digital. Tapi kebanyakan kalau saya lihat yang digital itu justru mereka hanya eksis. Penting gue punya platform, cari sekolah tersebut ada di website. Kita bicara pas lagi itu yang menjadi PR, benar nggak sih Pak Syarif? Ya. Benar. Ya jadi mungkin orang rata-rata sekarang udah punya website ya. Terus betul. Dia mau misalnya proses website itu dalam proses pendaftaran, let's say itu kan ada proses bukan cuma daftar doang ya, ngisi form, dia ngupload dokumen, dia harus melakukan pembelian atau pembayaran uang formulir atau uang seleksi di situ ya kan. Nah itu yang kalau dengan teknologi yang mereka punya atau sistem yang mereka punya sekarang, proses itu keputus gitu kan. Jadi prosesnya tidak end to end dalam proses pendaftaran tadi contohnya. Apalagi nanti ada proses setelah daftar, lulus, seleksi, daftar ulang ya, itu ada lagi pembayaran uang pangkal. Nah itu biasanya PR lagi tuh, mesti berapa sih uang pangkal harus diterima gitu ya. Setelah lulus jadi siswa dia harus bayar SPP. Itu SPP berapa sih harus yang dibayar gitu untuk kelas 1, 2 dan seterusnya gitu. Terus kalau misalnya anak guru, karyawan dan lain-lain tuh bagaimana sih bayarnya atau regulasinya? Biasanya yang banyak yang sekarang yang mungkin lembaga-lembaga pendidikan menengah ke atas itu baru sebatas PA biasanya. PA itu kan sistemnya manual ya. Jadi dari sisi sekolah, ngirim tagihan ke bank akan ngeluarin lah kode bayar. Nah bedanya dengan Pintro, itu mereka nggak perlu lagi ke bank karena mereka punya billing system di aplikasi Pintro yang mereka tinggal ikut komponen bayar dan regulasinya. Nanti keluar sendiri itu kode bayar di aplikasi kita gitu. Nah setelah itu juga bukan sebatas itu aja. Jadi pilihan orang tua murid atau student itu untuk melakukan transaksi bayar yang dulunya mungkin cuma satu channel, sekarang bisa lebih banyak channelnya. Mereka lebih suka-suka. Mereka punya channel, misalnya mereka punya BCA pakai BCA atau pakai yang lain, BNI dan lain-lain ya, atau pakai wallet ya, Doku gitu. Itu bisa dulu nggak bisa kayak gitu. Jadi pilihan cuma satu cara bayar aja, susah. Nah ini itu yang kita permudahlah proses itu dan juga jadikan itu proses runtutan proses, bukan cuman di Pintro itu bukan cuman orang bisa bayar aja gitu. Jadi mulai dari proses akademik, billing, payment, finance-nya dan e-learning-nya ada di dalam satu kesatuan gitu.
Nah ini makanya kita kerjasama sama Doku. Kelebihannya Doku apa mungkin juga Pak Yosef bisa info nih gitu. Kita udah jalan kurang lebih 3 tahun ya. Supporting apa nih yang bisa diberikan juga kepada dunia pendidikan oleh Doku? Mungkin kita bisa lebih jauh. Gimana dari Doku? Betul banget. Jadi memang itu concern banget, terutama memang seperti yang saya infokan di awal gitu ya, bahwa memang kami ini lembaga fintech payment gateway gitu, di mana semuanya serba online nih ketika kita bicara mengenai payment. By the way, dari tadi saya lihat ya di kolom chat nih Pak Syarif ya, Pak Syarif, ini suara saya agak putus-putus ya. Hai, benar. Masih putus-putus nggak? Ya lumayan lah. Ya. Kayaknya capek komplain ke satu provider itu kayak biasa sudah di rumah pakai internet barengan. Memang banget sih Pak, bahwa memang ini kayaknya mungkin saran juga buat pemerintah gitu ya, bahwa dengan adanya masa situasi COVID-19, Corona dan sebagainya yang mewajibkan kita work from home, run from home, whatever, kita melakukan dari rumah gitu ya. Jadi kondisi internet ini juga salah satu poin utama nih Pak, yang harusnya juga kita concern gitu ya Pak ya, berkaitan dengan hal pemerintah di situ. Betul. Menjawab tadi yang pertanyaannya Pak Arif, memang benar banget nih Pak. Karena memang bagaimana Doku siap mensupport adalah kita mensupport dari berbagai sisi. Contoh kayak yang tadi Pak bilang, kami mendigitalisasi semuanya, which is akan sangat mudah untuk teman-teman orang tua murid, siswanya, sobat-sobat Doku, ataupun lembaga pendidikannya itu sendiri. Karena kenapa kita mengotomasi apa yang terjadi selama ini. Kalau teman-teman sobat-sobat Doku, friends gitu belum going online, di mana semuanya harus tatap muka lah, di mana semuanya harus pensil 2B gitu misalnya ya, isi formulir dan sebagainya. Dan Doku dan Pintro kolaborasi tentunya kita akan simple gitu. Kita akan membuatnya semakin mudah itu sih Pak Syarif. Nah, Pak, saya sebenarnya satu sih concern kenapa kita adakan sesi kali ini, karena sebenarnya juga mau nanya nih, banyak sobat Doku atau Pintro friends yang mungkin ini gitu ya, mungkin lembaga pendidikan, sekolah atau tempat les atau whatever yang mereka sekarang sedang mungkin gitu ya, ada belum move ke digitalisasi nih Pak. Nah, menurut Pak, efeknya apa sih Pak kalau sekolah atau lembaga pendidikan tersebut belum sampai ke digitalisasi? Ya pasti satu ya, zaman sekarang ya, zaman susah orang keluar rumah, apa PSBB sekarang ya. Kalau mereka nggak digitalisasi, yang jelas salah satu kita anggaplah banyak elemen di pendidikan, mulai dari akademik, ada finance, ada pembelajaran dan macam-macam. Itu salah satu aja poinnya, jantungnya si lembaga pendidikan adalah sisi payment ya. Bayangin kalau misalnya harus terhenti proses pembayaran uang sekolah gara-gara si orang tuanya atau muridnya nggak bisa melakukan pembayaran, nggak bisa keluar rumah. Apa yang terjadi adalah lembaga pendidikan pastinya dari sisi cash flow mereka berantakan kan, udah susah nyari duit, sekarang yang bayar pun susah gitu karena nggak bisa keluar rumah. Nah itu PR sendiri tuh kalau mereka nggak punya sistem payment online di situ. Makanya Pintro dengan Doku berbagi peran nih. Dari sisi kami adalah proses digitalisasi akademiknya atau lembaga pendidikan, dari sisi Doku kan pastinya support kita di sisi paymentnya ya kan, untuk masuk ke payment online yang beragam channel itu satu. Jadi pastinya cash flow mereka berantakan kalau mereka nggak punya sistem payment online yang bagus gitu. Satu itu. Yang kedua adalah kalau dari sisi pendaftaran tadi seperti yang saya bilang, mereka nggak bisa melakukan proses pendaftaran masuk ke lembaga pendidikan karena sekolahnya tutup misalnya. Itu juga jadi PR. Jadi antara cash flow dengan cash in yang masuk dari proses daftar nggak ada. Nah, yang ketiga adalah proses belajar mengajar nih misalnya. Yang sekarang misalnya nggak ada media online misalnya untuk melakukan belajar, share materi atau tugas ataupun macam-macam lah ya, itu menjadi nggak ada gitu ya dengan adanya sekarang proses PSBB. Mereka masih manual misalnya share materi dari WA atau apa, itu kan akan ribet tuh. Gimana guru mantaunya? Yang udah saya share materinya apakah masuk ke diterima oleh muridnya atau enggak? Si muridnya udah kirim tugas atau belum gitu? Berapa nilainya? Nah itu enggak. Kalau nggak ada itu pastinya berantakan tuh proses di edukasi. Makanya kita hadir si Pintro ini adalah untuk ngasih solusi itu bagi lembaga pendidikan apapun levelnya ataupun jenisnya,
itu bisa pakai aplikasi kita gitu dengan gratis sekarang. Nah itu yang kita bisa berikan dan manfaatnya ya, dan resikonya juga seperti itu. Nah di sisi kami seperti itu. Mungkin dari sisi Doku juga ada pengalaman juga yang kita sekarang itu juga artinya dari sisi aplikasi udah ready, tapi juga nggak serta-merta transaksi langsung naik. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan oleh market gitu ya, oleh orang tua murid ataupun lembaga pendidikan, bagaimana sih supporting dari sisi payment kita gitu. Artinya transaksi lewat Pintro aman nggak sih? Nah itu mungkin bisa dibantu dari sisi Doku untuk mempertegas nih, bagaimana sebenarnya keamanan bertransaksi di Pintro yang belakangnya adalah paymentnya di sisi Doku gitu. Nah itu mungkin bisa di share tuh Om, bagaimana ininya Doku backup itu di sisi keamanan tuh. Jadi kurang lebihnya sebenarnya saya mau bicara secara global dulu sih Pak. Sebenarnya bukan langsung mengerucut ke Doku. Jadi memang ketika kita bicara transaksi online, bagaimana cara datanya dan sebagainya. Mungkin sobat Doku, teman-teman Pintro Friends gitu ya, tahu bahwa kemarin tuh sempat ada satu isu tuh Pak di salah satu toko online, katanya ada kebocoran data gitu kan ya. Kita juga nggak tahu. So basically apa yang mau saya sampaikan adalah yang pasti ketika lembaga tersebut atau sobat-sobat Doku, berkolaborasi dengan apalagi terkait dengan keuangan nih Pak Syarif, harus bekerja sama dengan satu lembaga yang tentunya kredibel di bidangnya, gitu ya. Betul. Karena kalau setiap lembaga apapun itu gitu ya, kita punya istilah karena Indonesia itu kan negara hukum, seperti yang kita tahu semua ya, di negara hukum, kalau kita bicara mengenai payment gateway atau pembayaran online, kita itu mengacu pada satu regulator atau satu lembaga yang mengatur semuanya. Di Indonesia ada BI namanya. Nah kalau Doku sendiri, memang nggak perlu khawatir, kita pionir gateway, kita sudah ada dari 2007. Informasi juga teman-teman yang lagi lihat Instagram kita nih Pak Syarif nih, bahwa Doku kita udah ada dari 2007, which is kita sudah 13 tahun di tahun ini, dan memang secara regulasi dari regulator kita punya kurang lebih ada 5 sertifikasi ataupun dari lembaga internasional. Kalau misalnya teman-teman tahu CISS, simpelnya adalah itu mengenai sertifikasi tentang keamanan data. Menurut sobat-sobat Doku Pintro Friends tahu bahwa ketika lembaga tersebut, contoh nih Pak Syarif, kayak Pintro nih, Pintro sama. Nah ketika Pintro mungkin Pak Syarif bisa jawab gitu ya bagaimana keamanan Pintro. Tapi ketika misalnya teman-teman sudah menggunakan Doku, sobat-sobat Pintro Friends, sobat Doku sudah menggunakan Pintro, lalu nanti metode pembayarannya menggunakan Doku, jangan khawatir karena ada beberapa parameter yang memang Doku miliki. Contoh mengenai gitu ya, bagaimana transaksi data kartu kredit, kartu debit, apapun itu, kita tentu memenuhi standar yang memang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator kami. Dan di sisi lain, contoh gitu ya, paling simple use case-nya gimana sih ketika misalnya nanti teman-teman transaksi, sobat-sobat Doku, Pintro Friends menggunakan transaksi kartu kredit misalnya Pak Syarif. Nah di Doku pun misalnya kita yang memproses, kita pun tidak akan pernah tahu data nomornya Doku atau siapapun yang bertransaksi itu misalnya 16 digitnya berapa, enggak, karena memang ada bagian-bagian yang memang kita sesuai dengan regulasi. Jadi kita tidak memiliki data komplit gitu. Dan yang adalah kita punya banyak banget parameter-parameter keamanan yang memang contohnya lagi gitu ya, selain data transaksi keamanan ini, kita punya atau divisi fraud sendiri nih Pak Syarif, yang di mana divisi fraud kita ini benar-benar melindungi segala macam transaksi yang jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ke Pintro Friends transaksi di Doku karena sudah di kalau sebenarnya di Pak Syarif paling simpel nih, pernah transaksi kartu kredit nggak Pak Syarif secara online? Iya. Nah ya, begitu mas kartu kredit muncul notifikasi ke handphone pemilik kartu atau yang disebut dengan OTP. Ya. Keamanan yang memang kita terapkan dan itu wajib diterapkan di Doku. Ini semua sobat-sobat Doku lihat di doku.com, lihat di Instagram Doku,
sosial medianya Doku ya. Ketika terjadi teman bertransaksi di marketplace Doku, lalu ada kartu kredit itu muncul kode rahasia itu pasar. Mungkin kalau di offline bentuknya PIN Pak. Iya. Nah itu makanya penjelasan tadi yang Betul. oleh Pak Yosef berikan, itulah yang bikin yakin sebenarnya kenapa kita bisa milih berpartner dengan Doku dibandingin dengan yang lain ya. Karena terus terang jalan kita 3 tahun dengan 250.000 lebih transaksi yang terjadi ya dengan value tadi, itu alhamdulillah nggak ada tuh satupun yang ada datanya yang miss atau apa gitu ya sampai dengan sekarang ya. Mudah-mudahan ke depan juga sama gitu, jadi nggak ada yang tiba-tiba komplain misalnya user duitnya nggak masuk gitu. Paling delay notifikasi atau delay transaksi itu status ya update itu biasanya memang agak kendala. Biasanya itu pun cuman 1% dari sekian persen transaksi ya, itu biasanya masih hitungan wajar. Tim support kita juga biasanya akan, ini bedanya, artinya kita lewat Doku, kita bagi peran nih gitu, jadi spesialisasi masing-masing. Jadi kami di sisi layanan manajemen pendidikan, Doku expertnya di sisi payment. Kita nggak pengen masuk ke sisi situ juga, ribet juga gitu. Nah itu mungkin bisa saling bersinergi ya. Sampai dengan sekarang sih so far sih so good lah ya, transaksi partnership dengan Doku ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lagi lebih baik nih nantinya gitu. Mungkin saya cuma ada ke depan mungkin proses integrasi dapat di sisi yang klien-klien kita co-brand gitu. Nah itu biasanya butuh waktu yang agak lama proses integrasi karena ada spesifik mall ID ataupun dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk nge-create ID baru ya untuk merchant baru atau institusi baru. Itu aja sih yang kita request dari sisi Doku ya. Sama bantuin promo juga nih biar kita terus terang digitalisasi ini bisa cepat menyebar gitu kan. Bukan cuma dinikmatin di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek aja, atau juga di daerah seperti Kalimantan ya, terus Irian sana, Sulawesi, itu daerah-daerah yang mereka belum punya digital siap ready dalam waktu cepat, itu bisa lah register di Bindro lah. Itu kayak gitu. Jadi kolaborasi ke depannya makin bagus lah gitu. Dari sisi kita sih seperti itu harapan ke Doku. Nah itu dari tadi saya sambil Pak Syarif jelasin, saya sambil baca komen. Nah, ini ada yang terbaru, wih Doku mantap, Arsuk Traveler. Kayaknya suka traveling ya, sampai untuk traveler. Terus tadi di atas juga ada nih Pak yang komen, sebentar tadi saya baca. Ada dari siapa nih, Boy Arifin. Terus apa lagi nih? Tadi ada satu yang menarik buat saya. Saya coba. Semenjak corona dari ujar kata 7. Semenjak corona saya belanja online dulu, nggak pernah pakai uang cash juga nih. Berarti duitnya banyak nih, ujar kata. Ini dibagi-bagi sama buat saya ini ya. Terus ada lagi. Jadi memang benar nih Pak, dari komennya sobat-sobat Doku atau Pintro Friends gitu ya, dari apa yang itu banyak banget yang kayaknya new normal ini mulai terjadi secara perlahan ya Pak ya. Nah betul, ini yang menarik ini. Jadi dari sisi data yang kita lihat ya, terutama dalam 2 bulan terakhir nih, dengan ada dulu waktu karena si Pintro ya, khususnya Pintro sebagai marketplace ya, itu marketplace kan baru dari Januari ini baru mulai kita bisa jualan ya. Itu kenaikan baru jalan transaksinya itu di dalam 2 bulan ini. Jadi dari 200-an institusi yang udah bergabung itu selama sebulan memang mungkin masih sosialisasi kita ya. Nah di bulan kedua ini mulai dari Maret akhir ya, April Mei ini itu langsung lonjak tuh naik trafficnya. Nah itu ternyata memang itu tadi solusinya, karena orang sekarang, orang kursus, orang sekolah itu tidak bisa lagi melakukan transaksi bayar ke lembaga pendidikan ya, atau proses-proses pembayaran online untuk semua urusan dia itu jadi naik tuh. Jadi memang kesadarannya sih udah mulai tinggi untuk bertransaksi online, apalagi ya mereka malas megang duit cash dengan macam-macam, apakah si uangnya itu nanti terkena virus gitu ya, tertular dari situ, lari memang ke online. Itu transaksi kita di kayak e-money juga naik tuh gitu, duitnya juga ternyata orang sekarang
saldo e-money-nya gede-gede tuh. Jadi kalau saya mungkin masih recehan nabung di e-money ya, untuk urusan di rumah, mereka udah cukup besar. Rata-rata mereka e-money yang dibayar tuh di atas 1 sampai 1,5 untuk melakukan pembayaran itu. Nah, itu kan kelihatan tuh bahwa anak muda sekarang ya, milenial itu memang udah mulai naik kesadaran untuk bertransaksi digitalnya tuh, kalau saya lihat gitu. Betul. Nah, ini ada lagi nih Pak, komen nih, bagus banget. Bentar ya, saya bacain. Ini mungkin jadi bahan juga nih Pak, dari Mr. Kita Pak namanya, Pak Syarif, apakah di masa depan akan terjadi kolaborasi massal lintas platform marketplace Pak, menurut Pak Syarif nih pandangannya? Gimana tadi? Yang dari Mr. Gunanto Pak Syarif, apakah di masa depan kemungkinan terjadi kolaborasi massal lintas platform marketplace? Nah, ini yang menarik nih ya. Jadi kita juga intro ini sekarang baru di tataran fiturnya itu ada tataran yang berhubungan dengan akademik ya, payment, e-learning gitu. Nah, kita akan masuk sebenarnya e-commerce nantinya. E-commerce dalam arti bukan kayak Tokopedia dan atau yang lain-lain ya, yang brand e-commerce itu, tapi kita akan masuk ke bagaimana kebutuhan infrastruktur pendidikan, misalnya kebutuhan untuk beli buku, beli baju seragam sekolah, itu juga bisa di aplikasi kita. Nah, tentunya nggak bisa kita artinya berjalan sendiri nih si Pitro, karena Pitro expertise-nya beda-beda. Kita harus zaman sekarang kolaboratif commerce kali ya, artinya kita akan bermitra dengan banyak lembaga fintech gitu dan lembaga-lembaga lainnya selain industri-industri perbankan mungkin gitu ya, karena nggak bisa sekarang itu cuma close system, close partnership dengan satu atau dua gitu, itu nggak bisa. Jadi memang kita kedepannya adalah akan memperbanyak kolaboratif commerce ya, jadi di situ bermitra dengan banyak partner lah gitu, karena biar artinya publik juga banyak pilihan gitu, publik berhak mendapatkan yang terbaik ya, bukan cuma 1-2 partner aja gitu. Itu kita akan open ke depan sih kayak gitu. Itu kurang lebih gitu. Nyambung apa yang disampaikan Pak Syarif, benar banget Pak. Apa yang namanya kolaborasi itu saat ini penting banget. Di Dokuku kami sadar bahwa setiap bisnis itu menopang sama lain. Benar nggak sih? Karena benar. Untuk kolaborasi sama Pintro, kolaborasi sama pihak ataupun pihak lain. Karena memang kalau dari kami gitu melihatnya bahwa kolaborasi ini yang benar-benar kita butuhkan untuk menunjang semuanya lebih perfect, semuanya lebih gitu. Karena kenapa? Contoh, kalau kita misalnya tidak expert di bidang itu, kita mencoba di bidang itu, tentu kita akan keburu, waktunya udah terlambat. Jadi kenapa lebih kolaborasi sama emang partner-partner yang sudah ranahnya memang sudah kuat di situ gitu. Memang sudah expert di bidangnya, jadi fokus kita itu akan lebih enak ya Pak Syarif ya, tentunya ya Pak Syarif ya. Jadi saya ngalamin itu, terus terang ya, kita baru merasakan kolaboratif commerce ininya, manfaatnya nih 3 tahun ke belakang. Dulu kita cuman ERP company ya, jadi integrator company lah, sistem integrator ya, cuman dari satu klien ke klien yang lain gitu ya, selama 10 tahun, itu lama pergerakannya. Begitu kita mulai masuk ke modul partnership sama Doku gitu ya, Doku juga di belakangnya ada banyak bank misalnya, itu kita jadi lebih banyak dikenal sama mereka ya kan. Jadi sering juga kita dapat klien dari perbankan gitu, perbankan pastinya udah punya banyak channel-channel lembaga pendidikan kan, ya itu jadi saling support lah, saling berbagi daripada kita main sendirian lama gitu ya kan, nggak expertise itu, jadi lebih baik kita kasih expertise-nya aja. Benar. Betul. Tadi ada yang nanya tuh. Ya, saya mau ngingetin lagi buat sobat-sobat Doku atau Pintro Friends bahwa silakan komen di live chat kita karena akan ada hadiah menarik yang akan disiapkan oleh Pintro buat teman-teman semua yang pertanyaannya memang relasinya bagus banget dan memang nanti kita dari yang komen. Lalu, nah Pak, satu lagi sebenarnya saya ingin tahu juga pendapatnya Pak Syarif nih. Kalau tadi kan kita membahas dari sisi sekolah atau lembaga pendidikannya. Nah, sekarang mungkin kita lebih bahas bagaimana sih sebenarnya dari sisi guru, orang tua ataupun dengan adanya sistem online ini. Nah,
yang tadi balik-balik lagi di era ini kan, nah menurut Mas Syarif gimana si siswa, orang tua ataupun hal ini nih? Ya, ini sekarang di era baru yang digitalisasi yang Pintro bangun ya, sistem itu bukan hanya harus dipunyai atau bisa diakses oleh personal, dalam arti oleh lembaga pendidikan doang gitu. Sistem yang baik menurut kami adalah sistem yang bisa diakses oleh beragam elemen pendidikan ya. Mulai dari orang tua, mulai dari siswanya sendiri, mulai dari gurunya sendiri ataupun publik gitu ya. Nah, itu kita siapin tuh di Pintro. Jadi ada, kalau dilihat di fitur Pintro begitu dibuka, itu ada ikon namanya sekolah, ada ikon namanya di situ terdaftar, ada guru, ada murid. Itu masing-masing informasinya beda-beda tuh. Jadi kita siapin memang platform mobile dan online itu untuk masing-masing komponen dan elemen tadi tuh. Jadi guru informasinya apa sih? Oh, guru bisa melakukan proses absensi di kelas gitu di lewat apps, terus bisa nge-share materi, bisa ngirim tugas, bisa mantau tugas dari anak-anaknya ya. Orang tua juga bisa apa sih? Bisa mantau perkembangan siswanya, muridnya, anaknya, bisa melakukan transaksi bayar, bisa dapat materi dari gurunya, bisa ngupload tugas gitu, bisa ngirim bisa ngecek juga nilainya. Jadi banyak tuh fitur-fitur yang per masing-masing komponen itu kita siapin gitu. Nah sekarang itu ada juga tuh tadi pertanyaan yang saya lihat. Bagaimana caranya bergabung dengan Pintro gitu? Simple aja. Caranya bergabung dengan Pintro, register aja di download aplikasinya, itu buka menu sekolah, di situ ada register form yang bisa diisi oleh lembaga pendidikan. Isi dulu register institusinya, lalu upload data-data yang terkait ya, mulai dari akademik, profil, keuangan, supaya si orang tua murid atau siswa bisa melakukan transaksi mereka gitu. Itu simple. Butuh berapa lama melakukan itu? Digitalisasi yang tadi saya bilang, ya mulai dari pendaftaran, pembayaran, finance ataupun e-learning itu proses implementasinya paling cuma 2-3 hari. Begitu data 2-3 hari dikirim ke kita lakukan migrasi, itu langsung bisa, kita akan siapin manual video gitu untuk di-share ke institusi ekosistem dia atau komunitas dia gitu. Yang udah paling 2-3 hari mereka ngirim data, kita langsung transaksi dalam seminggu tuh semua udah bisa lakukan langsung bertransaksi tuh. Jadi nggak pakai lama tuh. Dan itu free gitu. Untuk sekarang kita masih free gitu, artinya kita baru hanya ngambil charging dari bukan dari institusi pendidikannya. Kita nge-charge-nya dari si orang yang melakukan bertransaksi pembayaran, jadi biaya transaksi administrasi keuangan aja. Yang lainnya kita masih gratisin gitu. Nah itu dari kita untuk lembaga pendidikan Indonesia supaya pendidikan ini menjadi lebih baik gitu. Tagline-nya Pintro itu. Oke. Nah, kayaknya sejalan apa yang barusan dijelasin sama Pak Syarif dari Bali. Ini bacanya apa nih? Bali Ane, Bali En. Apa nih? Bali ya. 2-3 hari di sana. Nah itu Pintro berbayar atau enggak Pak? Nah ya. Tadi mungkin disinggung sekali lagi nih Pak. Jadi Pintro sendiri nggak berbayar, jadi gratis, bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store ya. Itu cepet banget tuh, tadi 2-3 hari bisa live. Itulah itunya, keunggulannya. Pengalaman kita untuk terus terang selama 10 tahunan kita bermain di co-brand, artinya satu-satu institusi kita datengin, itu baru biasanya live aplikasi itu bisa paling cepat 2-3 bulan gitu. Nah, kita pengen PR nih, kita udah melakukan riset panjang gitu. Berapa banyak institusi yang pendidikan bisa dibantu kalau proses satu institusi 2-3 bulan misal minimum. Nah makanya kita rilis Pintro, itu kita udah punya platformnya, kita udah punya SOP flow-nya yang udah standar, berdasarkan pengalaman kita lebih dari 10 tahun, kita bikin simple. Nah sehingga menjadikan proses itu sebenarnya 2-3 hari itu ada proses migrasi data sampai proses sosialisasi dan training tuh. Begitu itu masuk, bisa langsung jalan tuh gitu. Seminggu lah langsung jalan. Itu kemarin terakhir kita membantu satu institusi yang cukup besar ya, lembaga kursus, itu nggak sampai seminggu transaksi udah langsung bisa jalan tuh gitu. Sekarang gitu. Itu gitu. Daripada mereka bikin bangun sendiri, tadi saya bilang butuh waktu lama,
expertise-nya juga mungkin resource-nya terbatas, apalagi butuh waktu untuk interkoneksi kemana-mana. Dengan pakai Pintro bisa jauh lebih cepat itu, gitu. Dan free juga. Betul. Nah, makanya Pak, sebenarnya satu konklusi sih kalau dari saya, sebenarnya manfaat digitalisasi itu gede banget ya. Bukan kalau mungkin kita live fokusnya ada ke Pintro sama Doku. Tapi sebenarnya di luar itu Pintro ataupun Doku, ketika sebuah lembaga pendidikan memang going online, itu nggak hanya membahagiakan orang tua dan siswa, tapi di internalnya juga. Karena yang tadi Pak Syarif sempat bilang tuh, catatan otomatis, lalu paling simpel deh TU gitu ya. Biasanya TU kan akhir bulan ribet tuh Pak, antri kan buat bayar uang sekolah, buat bayar buku, buat bayar seragam dan sebagainya. Nah, dengan aplikasi Pintro ini atau digitalisasi, it's make easier gitu. Dan kalau dari saya sih lebih ke fun ya, karena kenapa? Funnya tuh orang stres. Karena kan kalau misalnya masih offline gitu ya Pak, masih manual, orang TU kemungkinan untuk selisih bayar misalnya salah hitung, itu kan banyak banget ya Pak ya, banget sih. Itu gimana ya, mau nggak mau pasti orang TU itu kan. We make it fun, we make it easy, we make it simple, karena semuanya secara sistem. Benar nggak sih Pak Syarif? Benar. Kemarin tuh baru 2 hari atau 3 hari lalu ya, saya ngobrol sama salah satu ketua yayasan di Medan. Mereka udah, jumlah siswanya ada sekitar 15 ribuan ya, cabangnya ada 2 di Medan aja ya. Itu problemnya adalah laporan pembayaran keuangan itu nggak transparan. Jadi orang tua mahasiswa bayar ke kampus, ternyata bayarnya setengah, tapi di sistem dibikin full sama orang lokalnya. Nah, itu terjadi kayak gitu. Terus juga kebocoran dana itu juga luar biasa itu di sisi mereka. Makanya kalau udah lari fully online, sekarang tidak ada lagi sebenarnya penyimpangan dalam arti, karena begitu orang tua atau murid bayar, itu bisa langsung tercatat di sistem kita, sekolah atau orang keuangan di yayasan itu bisa langsung lihat aliran dananya, nggak ada yang bermain-main dengan data di situ gitu. Orang tua yang dulu ataupun mahasiswa atau siswa yang dulu nggak punya histori transaksi bayar, dianggap udah bayar ke sekolah, udah bayar, ternyata nggak nyampe duitnya ke yayasan juga nggak. Dengan mereka pegang aplikasi itu juga mereka bisa langsung komplain di situ. Dulu nggak ada. Nah, itu yang kita berikan supaya lebih. Oke. Nah, terakhir banget Pak, ada pertanyaan bagus banget barusan dari salah satu Sobat Doku atau Pintro Friend. Ini terakhir mungkin sebelum kita tutup dan mengumumkan siapa yang dapat hadiah. Apakah Pintro bisa juga mensupport guru atau freelance lepasan, contohnya seperti les private, perbedaan supportnya dalam lembaga pendidikan lainnya? Boleh Pak diklarifikasi Pak? Nah, ini yang kita lagi udah kita masuk desain ya. Artinya Pintro ini sebenarnya kita pengen visinya adalah untuk membuat pendidikan ini lebih baik gitu ya. Bukan cuma di kalangan menengah atas, tapi juga semua gitu. Nah, fitur-fiturnya nanti juga bukan cuma kita ngebantu lembaga pendidikan ya, kita juga ingin ngebantu semua. Artinya misalnya guru gitu ya. Guru selama ini mungkin pendapatannya masih di bawah gitu ya. Kita akan bikin fitur yang dimana guru bisa, ya itu tadi, mereka mau buka les privat, biasanya kan ada tuh di sekolah les privat ya. Nah, itu juga bisa di aplikasi Pintro. Dan misalnya kita juga pengen bikin misalnya donasi untuk edukasi ya, yang khusus edukasi. Saya lihat gitu ya, sekarang ketimpangan pendidikan besar banget antara menengah dengan yang bawah gitu ya. Kalau di digital di pendidikan di kota-kota besar ngomonginnya udah digital, bagaimana payment digital, di mereka pasti ya bangunan jelek lah, segala macam udah mau roboh. Itu kita lihat kan di beberapa kota. Itu kita juga pengen buka donasi edukasi sehingga bisa saling ngebantu nih. Yang sudah bagus infrastrukturnya bisa ngebantu yang belum bagus bisa terus maju ke depan gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa dalam tahun ini atau tahun depan bisa fiturnya bisa terus expand tuh. Jadi pribadi bisa semua urusan pintunya mereka bisa kenal Pintro, di situ ada dari A to Z di situ. Gitu. Betul. Dan itu yang inovasi itu dari Pintro. Karena bagaimanapun kita percaya bahwa Pintro akan sama-sama ngebangun dunia pendidikan Indonesia nih Pak. Makanya kenapa juga karena kita bisa
kolaborasi gitu. Dan kita siap bagi-bagi kompetensi masing-masing lah gitu. Jadi Doku nggak bisa juga ngurusin kurikulum yang beda-beda di lembaga pendidikan kan, banyak banget kurikulumnya, kurikulum 2013 lah, kurikulumnya Cambridge lah, kurikulumnya IB lah, belum lagi boarding lah, itu pastinya akan ribet ngatur proses akademik ya kan. Makanya di kita ya kurang lebih udah punya pengalaman di ratusan lembaga pendidikan, itu bisa jalan lah insya Allah bisa adaptasi juga, bukan cuma urusan keuangan ya, tapi urusan tadi akademik juga kita cover di situ gitu. Nah mungkin Doku bisa pertegas tuh gitu, yang Doku provide sebenarnya selama ini apakah cuma dengan partnership dengan e-global hanya cuma e-walletnya Doku atau channel-channel yang lain tuh, mungkin bisa dari Doku bisa perjelas tuh. Jadi karena di proses bayar Pintro kan banyak channel tuh, nah itu siapa tuh yang di belakang itu gitu, apakah Pintro langsung atau Doku juga support di situ sudah. Jadi ini kita informasikan juga nih Pak tadi waktu awal live bahwa Doku itu kan memang common di mungkin sobat-sobat Doku, terus ya tahunya Doku Wallet, tapi sebenarnya Doku itu kita ada satu perusahaan besar yang memang kami sobat-sobat Doku tahu di Panang itu kita kolaborasi juga kan Pak Pintro. Jadi gateway itu di mana kami berkolaborasi dengan lembaga ataupun non bank bahkan, karena seperti tahu kalau misalnya bagian di tertentu gitu ya, di tertentu yang kadang kota sebelahnya pasti ada topiknya gitu, nomeng gitu ya. Jadi memang kita Doku itu supportnya memang banyak banget gitu, di mana memang kami Payment Gateway untuk mengkolaborasikan berbagi mudah, nggak hanya karena itu yang tadi saya bilang kan, banyak banget yang apalagi benar saya setuju banget yang Pak Arif bilang, kebocoran dalam tanda kutip ya Pak, main-main dengan oknum tertentu itu sangat terjadi. Mas Arif, mungkin kalau dibanding banget, tapi mungkin Pak Syarif bisa infokan kali ke sobat-sobat Doku atau Pintro Friends, kalau mau tahu detailnya Pintro, kemana sih Pak cari infonya Pak? Ya, jadi yang mau tahu Pintro lebih gampang bisa buka websitenya ya di pintro.id, sama juga ada di IG dan sosial media lainnya, Facebook, Twitter, bisa lihat-lihat di situ. Jadi bisa di-download aplikasinya, bisa registrasikan lembaga pendidikan ada di situ, atau bagi yang sekarang Bapak Ibu yang join di sini, ya nyuruhlah si lembaga pendidikan yang selama ini masih manual, bayar ke sekolah atau bayar ke kampus, ada kursus masih manual, ya suruh pakai Pintro. Biar lebih mudah urusan kalian di sisi situ, lebih mudah, tentunya pastinya lebih aman, dan si lembaga pendidikan juga lebih terorganisir ya, laporan-laporan akademik dan keuangan dan lain-lain gitu. Itu sih. Oke. Untuk hari ini, sesi kali ini, tadi kan saya sesuai janji saya nih teman-teman dokter Pintro Friends bahwa ada 3 pertanyaan yang spesial dari Pintro gitu. Dapat 3 yang menurut saya pertanyaannya ciamik banget, yang menurut saya pertanyaannya banget. Yang pertama kita berikan tepuk tangan itu Mr. Gunanto. Mantap. Itu kayaknya salah satu penggiat pendidikan nasional itu. Oh ini. Yang kedua ada saya catat, nggak tahu ini cewek atau cowok, ya tadi saya sempat tadi iya itu bagus tuh pertanyaannya. Nah, lalu yang terakhir yang tadi penutup menurut saya gongnya bagus banget nih, ada dari @AK. Tapi saya apa? Intinya tiga akun tersebut nanti akan di DM oleh adminnya, perlu nge-DM balik Pintro akan nge-DM untuk gimana caranya souvenir tersebut atau bingkisan atau apapun bentuknya, saya tidak tahu karena saya mungkin bisa dikirim sama saya satu Pak. Siap, itu bisa dipakai mau lebaran ini. Iya, by the way, Pak Syarif, thank you banget untuk waktunya. Terima kasih waktunya. Ya, sudah mudah-mudahan kolaborasinya lebih bagus ke depan lagi ya. Siap.
Ya ada yang nggak dapat, maaf ya yang nggak dapat nih. Ini komennya udah mulai sarkas nih kayaknya nih. Yang nggak dapat dia nanti ya kalau ada live berikutnya karena kalau udah ada merchandise ya. ya Jadi kalau nggak ada merchandise nggak masuk. iya. Benar. Jadi Pak Syarif, kita mau infoin juga bahwa sebenarnya sesi live doku nggak hanya akan diadakan kali ini aja, tapi kita juga akan mengadakan sesi-sesi berikutnya dengan narasumber lagi yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Tapi tentunya kita tunggu aja selanjutnya ada apa. Anyway, pesan terakhir dong buat teman-teman selama masa WFH ini apa buat sobat-sobat ataupun Pintro Friends. Ya, jadi sesuai dengan arahan pemerintah, tetap di rumah, jangan mudik, jaga kesehatan, karena keluarga, kesehatan itu lebih penting lah daripada segalanya ya. Sesaat kalian keluar, sesaat juga sebenarnya bisa terkontaminasi dan nanti malah efeknya jauh lebih parah ya, keluarga bisa kena masalah juga gitu. Jadi tetap di rumah, tetap semangat, pasti mudah-mudahan badai cepat berlalu ya, yang punya bisnis terpancar kembali, yang sekolah juga cepat masuk, mudah-mudahan lah semua bisa diatasi bersama lah ya. Doku dan Pintro mudah-mudahan kolaborasinya makin sukses ke depannya ya, untuk mendigitalisasi banyak lembaga pendidikan, bukan cuma yang punya duit gitu ya, tapi yang semua level, karena banyak banget tanggung jawab ke depan kita ya, untuk bikin pendidikan jadi lebih baik lah, gitu menurut saya sih gitu ya. Dari Doku mungkin kita juga butuh teman-teman, iya. Stay at home, jangan kemana-mana. Itu yang kemarin di bandara juga, aduh tolong ya. Gitu. Dan satu hal lagi, kita berharap bahwa dunia pendidikan di Indonesia makin maju, tentu dibantu lembaga lainnya, which is adalah bangsa yang memang manusia, masyarakatnya teredukasi dengan baik. Saya yakin ada. Iya. Ada salah satu sarana juga yang seperti itu ya Pak Syarif ya. Iya benar. Dan Doku siapapun yang memang tujuannya baik dilakukan Pintro ataupun pemerintah Indonesia. So sesuai dengan tagline yang selama ini kita gaung-gaungkan di Instagram Doku, di sosial media manapun Doku. So, jangan kemana-mana. Semoga corona ini tetap cepat berlalu. Walaupun yang saya corona ini bisa jadi kemungkinan hilangnya lama, gitu ya. Tapi juga tetap harus mendukung pemerintah memutus mata rantai. Oke. Cari untuk waktunya kita bertemu lagi. Siap. Thank you buat semuanya yang udah dengerin. Terima kasih. Jangan lupa Doku.pro untuk tahu apa yang akan menjadi promo-promo di bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa. Selamat merayakan hari Lebaran di minggu depan ya. Ya, mudah-mudahan, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Pak. Di bulan puasa yang Allah terima dan berkah ya buat semua ya. Amin. Masyarakat terus stay safe, stay healthy. Terima kasih sudah menyambut. Ya, terima kasih.